Champion Kids. Selamat berjumpa. Di acara Sekolah Minggu di udara. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Vita dan Tante Emma dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabarnya kalian selama di rumah aja? Kalian harus sehat-sehat terus ya selama di rumah. Oke, adik-adik, hari ini kita kedatangan teman baru ya, teman baru ya Tan? Iya. Adik-adik mau tahu nggak siapa teman barunya? Oke, ayo teman baru kita. Kita panggil ya teman barunya ya. Masuk. Teman baru, Halo. baru. Sini dong, masuk dong. Halo Kak Vita. Halo Tante Emma. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Siapa namanya? Oh iya, belum kenalan ya? Iya, belum. Oke, perkenalkan. Namaku Kriwil. 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 Kayak rambutnya ya, kriwil ya? Betul. Ih, kamu lucu banget. Terima kasih. Kamu kemana aja sih, Kriwil? Aku nonton di YouTube, Kak. Wah, Di nonton rumah YouTube. dong pastinya. kan harus di rumah ya? Iya. Gak boleh kemana-mana ya? Betul. Oh, Kriwil nonton YouTube juga? Iya Berarti dong. nonton sekolah minggu di udara dong? Iya. Betul. Wah, hebat Kriwil. Nah, hari adik-adik, ini Kriwil mau bersama-sama dengan kita. Iya, Kriwil mau bersama-sama dengan kita beribadah bersama-sama dengan adik-adik juga yang ada di Ya. rumah. Kalian sudah siap? Ya. Siapkan hatimu. Kita akan mulai di dalam doa. Kita Amin. sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sungguh sangat mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, sukacitamu, kasih setiamu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami mau memuji Engkau, kami juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang selalu menolong kami, menerangi kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Ya. Dan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ya. Kriwil, kita nyanyi ya, Ya, buat Tuhan ikut-ikut Yesus. nyanyi ya. siap, Oke. siap. Kita nyanyi apa Tan? Bukan kuat, Bukan kuat, bukan bukan gagah. Amin. tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Nah adik-adik, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan terus bersukacita. Kita akan menari buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari.
Tuhan? Happy banget, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Ya. Sekarang kita boleh duduk, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Tan. Hari ini adik-adik akan mendengarkan Tante bercerita tentang penolong. Penolong. Nah, tapi sebelum Tante cerita, Tante mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa ayo. yang masih ingat cerita minggu lalu? Angkat tangan. Kriwil ingat nggak? Apa ya? Itu loh. Lupa. QN, apa itu? Q&A. Yes. Tanya jawab kan? Tanya jawab. Iya. Adik-adik masih ingat ya ceritanya? Nah, dan minggu lalu juga Tante kasih ayat hafalan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Champion Kids. Selamat berjumpa. Di acara Kolom Minggu di udara. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Brandon. Hayo, angkat Masih tangan. Ternyata Iya, Tan? ada teman-teman kita yang sudah hafal loh. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita mau dengar bagaimana mereka menghafal ayat hafalan minggu lalu. Pasti adik-adik semua juga mau dengar kan? Oke, kita dengar ya. Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ayat hafalannya terletak di Matius 22 ayat 37, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, hari ini cerita yang Tante sudah sampaikan yaitu berjudul Penolong. Nah, pasti adik-adik tahu penolong itu yang bagaimana. Kalau adik-adik pergi ke sekolah belajar tentang matematika misalnya. Ya. Terus adik-adik mengalami kesukaran karena tidak bisa mengerti. Lalu guru bisa menerangkan bagaimana soal ini diselesaikan sehingga adik-adik bisa mengerti. Nah, guru itu sebagai penolong yang menolong adik-adik untuk bisa mengerti pelajaran matematika. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya pelajaran bahasa Inggris, pelajaran IPS dan banyak lain-lain. ya. Iya. Kriwil, kamu belajar nggak? Belajar dong, Kak. Belajar Jadi apa? perlu guru kan untuk menolong. Iya, Demikian betul. juga kalau adik-adik mau belajar berenang misalnya. Iya, betul. Main Gaya bola, apa ya? bola, Gaya main apa ya? bola. Gaya Gaya- bebas. Gaya batu bukan, Tan? Bukan. Tenggelam ya? Nggak bisa Gaya ya? kodok. Gaya kodok. Nah, itu adik-adik perlu seorang penolong untuk melatih adik-adik Iya. bagaimana berenang yang benar. Pelatih ya, Iya. Tan? Iya, perlu pelatih untuk menolong adik-adik. Nah, demikianlah hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama penolong yaitu Roh Kudus. Nah, tunggu Tan. Hmm, Sebelum Tante Emma lebih lanjut cerita firman Tuhannya, Ya. kita akan nonton video dulu. Adik-adik Wow. simak baik-baik ya videonya. ah, Oke? Shiny, Sasha, how was the school today? Don't ask, Pa. Why? What happened? I forgot my science textbook at home and nobody shared with me. Why? Everyone was telling me to do this and that. Nathan told me that I should pack my bag the previous day. Sheldon told me I should check my bag again and again. In fact, Jordan told me I should never take books out of my bag.
How funny. Strange how everyone was advising, but no one helped. Yes, Pa. Reminds me of a story of the lamb who fell into a well. Okay, sit down. I will tell you. Yay! Story time! Once there was a little lamb living in the outskirts of a village. One day, the lamb was walking when she came to a well. Curious, the lamb stopped to check the well. She foolishly climbed the wall of the well and leaned to see inside. Then a terrible thing happened. She lost her footing and fell into the well. Luckily, the well wasn't deep and did not have much water. The lamb landed on the bottom of the well, unhurt. But now, the problem was, how could she come out? She waited and waited, hoping for someone to come. Finally, someone came. It was a donkey. Oh, I thought there was water inside. But what is this? A lamp? What are you doing in there? I fell down, donkey. Please help me come out. Oh, what can you do? Let me think. Oh, I got it. See those stones down there? You can easily put them one on top of the other and climb out. Okay, I will try that. But where are you going? Sorry, I have work, lamb. Hope you can come out. Lamb tried to place the stones one on the top of other as donkey suggested. But the stones were round and they rolled off. This is not working. Ah! Thank you, useless donkey! After some time, a cat came to the well. She saw Lamb too, and then she gave him another bit of advice. You see those grooves between the bricks of the well wall? You can climb on them and come out. Easy peasy. Lamb tried that too, but his feet were tiny and would not hold in between the bricks. Not working. Thank you, useless cat. Finally, a dog came to the well. Oh no! A lamb? How did you get there? Help me, brother, please. Wait, let me think. Oh, will you go away also like the others? Of course not. I got an idea. Oh, see the bucket to draw water? I will lower that into the well. You climb into it and I will pull you out. Whoa, whoa. Wow, that will work. You saved me, dog. You are a real helper. So in this story, the real helper was the dog because he did not give any empty advice like others. He stayed and helped the lamb in real. We should always become real helpers. Why do you think Lamb called dog his real helper? Pa, because dog stayed and helped lamb in real. Yes, and he did not give any silly advices like the others. Well said, kids. Well said. Nah, adik-adik gimana videonya? Seru kan videonya? Siapa coba yang jadi penolong dalam video itu? Ayo Kriwil, tahu nggak siapa saya tadi yang tahu. jadi penolongnya? Kucing. Bukan ya. Oh, siapa Itu ya? loh Tan. Yang bunyinya guguk. Itu Oh, dia. Doggy. Doggy. Anjing yang pintar dan baik hati. Dia bukan cuma ngasih usul doang, suruh begini, suruh begitu, tapi nggak mau menolong. Tapi dia itu mau untuk tinggal di situ dan menolong sampai dombanya bisa keluar dari dalam sumur. Oh, Itu gitu. baru penolong. Sama kayak hari ini ya Tan. Ya. Kita akan dengar cerita tentang penolong. Ya, adik-adik dengarkan baik-baik cerita firman Tuhannya ya. Ya. Nah, cerita ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabmu di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita akan membaca bagian A-nya saja. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, Tante, apa artinya penolong yang lain itu? Nah, waktu
Tuhan Yesus ada di bumi melayani selama 3,5 tahun bersama murid-murid, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka, menolong mereka, mengajarkan mereka hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa terus-terus berada di bumi. Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Jadi Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus bilang waktu dia akan sampai di surga, dia akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya. Oh gitu Tan. Iya. Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid saja atau kepada kita juga Tan? Adik-adik juga? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus bukan untuk murid-murid saja, tetapi untuk kita semua yang percaya kepadanya. Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita, untuk menolong kita waktu kita memerlukan pertolongan. Jadi Roh Kudus juga diberikan untuk kita loh. Kriwil juga untuk kriwil. Iya. Wah seneng dong ya. Seneng banget. Diberikan juga untuk kita kriwil. Iya. Nah, Roh Kudus itu melakukan apa saja sih Tan? Nah, tadi kita baca ayat 16 bagian A. Sekarang Tante mau baca Yohanes 14 ayat 16 bagian B. Supaya ia, yaitu penolong, yaitu Roh Kudus, menyertai kita selama-lamanya. Wah, menyertai Roh Kudus kita. akan menyertai kita kapan saja dan di mana saja. Bagaimana itu caranya Tan? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Waktu Tuhan Yesus ada bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus memakai tubuh jasmani ini yang terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi waktu Tuhan Yesus ada di Yerusalem, dia tidak bisa sekaligus ada di Galilea. Kalau di Indonesia, waktu Tuhan Yesus ada di Jakarta, dia tidak bisa ada juga di Semarang atau di Surabaya, nggak bisa dalam sekaligus, nggak bisa. Karena terbatas dengan tubuh jasmani ini. Nah, tapi Roh Kudus yang sebagai penolong yang dikirim oleh Bapa di surga untuk kita, dia akan menyertai kita karena dia adalah roh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, tapi Roh Kudus itu juga satu pribadi yang bisa rasa senang, tapi juga bisa sedih. Oh, Roh Kudus bisa senang, bisa sedih ya Tan. Kalau senang itu contohnya gimana Tan Roh Kudus? Nah, pernah waktu Tuhan Yesus ada bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi menginjil ke desa-desa, ke kampung-kampung. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, kalau ada orang sakit, kamu doakan supaya orang sakit itu sembuh. Lalu mereka kembali, mereka bawa berita yang menggembirakan. Mereka bilang, oh Tuhan Yesus, waktu kita berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Malahan yang ada setan-setan di dalam tubuh, itu setan-setan keluar. Jadi mereka bersuka cita. Dan pada waktu itu firman Tuhan berkata di Lukas 10 ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Jadi Yesus bergembira bersama-sama Roh Kudus gitu. Roh Kudus juga bisa sedih ya Tan? Roh Kudus juga bisa sedih. Kita juga bisa membuat Roh Kudus sedih kalau kita tidak percaya kepada Roh Kudus. Kalau kita menganggap remeh Roh Kudus, kita nggak mau mengikuti apa yang Roh Kudus pimpin kita, itu membuat Roh Kudus sedih. Ya, jadi kita harus percaya bahwa Roh Kudus sudah dikirim oleh Bapa untuk kita, sehingga dengan demikian Roh Kudus akan senang. Sekarang adik-adik mau membuat Roh Kudus senang atau membuat Roh Kudus sedih? Iya. Tante yakin kita semua mau membuat Roh Kudus senang. Ya, dan itu pelajaran hari ini. Itu pelajaran kita ya hari ini. Roh Kudus diberikan sebagai penolong kita ya untuk Tan? menolong kita.
Dengan demikian hati Roh Kudus akan disenangkan. Dan Roh Kudus akan menyertai kita di mana saja. Dan Roh Kudus juga akan mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mentaati firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Jadi kita perlu sekali Roh Kudus berdiam di dalam kita. Untuk menolong dan untuk menyertai kita. Betul adik-adik ya, kita perlu Roh Kudus sebagai penolong kita. Ya. Nah, tadi caranya ya Tan ya, itu menyenangkan hati Roh Kudus itu harus kita percaya bahwa Roh Kudus ada dan bahwa Dia mau menyertai kita dan menolong kita. Nah, kita sambut Roh Kudus untuk berdiam di dalam kita, untuk memimpin kita. Amin, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Ayat hafalan, benar-benar. Nah, ini yang Kriwil suka. Nah, Kriwil jago nih. Kriwil juga suka. Suka banget ayat hafalan bagus, adik-adik nih ya. Nanti kita tes si Kriwil. Kriwil bisa nggak hafal ya? Oke, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 14 ayat 16a. Ini terjemahan bebas yang kita akan minta adik-adik untuk menghafalnya. Bunyinya adik-adik, Roh Kudus adalah penolongku yang akan menyertaiku. Nah, sekarang Kriwil mau ulangin ya. Kita tes ya. Masih ingat? Kriwil. Coba. Kriwil, coba dulu ya Tan. Iya, boleh. Oke. Yohanes 14 ayat itu loh. Itu loh 16. 16. Bunyinya Roh Kudus adalah penolongku yang setia. Bukan benar nggak tuh? Kriwil. Hafal ayat hafalan Roh Kudus memang setia, tapi ayat hafalannya bukan itu. Salah. Oke. Ulang. Kriwil coba lagi. Iya. Ayo, Kriwil bisa. Ayo, Kriwil pasti bisa. Kriwil pasti bisa. Semangat. Yohanes 14 ayat 16a. Ya, betul. Roh Kudus adalah penolongku yang akan menyertaiku. 100 untuk Kriwil. Adik-adik jangan mau kalah ya. Hafalin juga ayat hafalannya di rumah, oke? Diulangi ya ayat hafalannya. Nah, sekarang kita akan menyanyi. Ini lagu mungkin baru untuk beberapa adik-adik, tapi kita akan belajar lagu ini ya. Tentang Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengar cerita bahwa Engkau akan meminta dari Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menemani kami. Tuhan Yesus, kami perlu Roh Kudus untuk menemani kami, untuk menyertai kami, sehingga kami tidak akan takut lagi. Roh Kudus, tolong kami. Waktu kami ada dalam kesulitan, Roh Kudus, Engkau sanggup untuk menolong kami. Roh Kudus, tolong juga kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi dengan pimpinan pertolongan Roh Kudus, kami dapat melakukan firman Tuhan. Dan kami bisa menjadi anak-anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.